Ya, selamat malam pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda malam hari ini? Tentu dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Yanti Mirandasari di Kata Dokter. Nah, malam hari ini saya tidak sendirian. Tentunya saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Dr. Boyke. Dr. Boyke bisa mendengar suara saya? Halo? Ya, halo. Halo Yanti. Iya, Halo Dr. Boyke pemirsa lagi. di rumah. Iya, halo juga Apa Dr. Boyke. kabar? Alhamdulillah baik, Dr. Boyke. Ini Dr. Boyke lagi di rumah Iya, nih ya? dan pemirsa, Lagi. kita juga ada kedatangan tamu ya, Iya, betul. yaitu Dokter Kusmedi Piliharto, spesialis ortopedi. Beliau adalah Ketua Bidang Tracing Satgas COVID-19. Iya, selamat malam Dokter Kusmedi. Halo, Dokter Kusmedi bisa mendengar suara? Ya, Iya, ini kita berbicaranya dua. bisa. Selamat malam. Ya, selamat malam Dokter Kusmedi. Terima kasih loh bisa bergabung dengan kami dan saya dan Dokter Boyke malam hari ini ya dokter. Ya, terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Oke, Amin. Dok. Ini kita nih kan baru diperpanjang lagi nih PPKM-nya dari 19 Ya, Oktober sampai dengan 8 November. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat makin hari ada kecenderungan makin baik ya kondisi kita di Indonesia ini. Bisa dijelaskan nggak sih dok? Kira-kira kenapa kok bisa makin hari makin membaik dan buat kita alhamdulillah banget ya. Berarti nanti kita akan beraktivitas secara normal. Silakan dok. ya. Makasih, Dokter Boyke. Memang kita sebenarnya mendapatkan sebuah keuntungan ya, karena kita tahu bahwa COVID ini sendiri kan memang belum berakhir. Dan ketika mutasi Delta terjadi, kondisi di Indonesia cukup mengkhawatirkan pada waktu itu karena banyak sekali teman-teman kita di rumah sakit itu akhirnya cukup mengeluarkan effort yang gede untuk menyelesaikan masalah-masalah pengobatan itu sendiri. Bahkan teman-teman kita banyak juga yang terkena dan sampai dengan meninggal. Tapi pada prinsipnya adalah apapun juga kondisi yang ada saat ini, kita tetap harus waspada. Artinya dengan penurunan status leveling yang ada sekarang dari level 4 turun ke 3 dan sekarang kebanyakan di level 2 dan 1, kegiatan-kegiatan kewaspadaan, penggunaan protokol yang benar 3M dan 3T, testing, tracing, dan treatment itu harus makin dipahami dan makin diketatkan terhadap itu semuanya. Apalagi kita tahu ketika semua orang habis terkungkung tidak bisa kemana-mana, sekarang bisa keluar, mereka euforia menghadapi hal-hal itu semua sehingga kita sudah bisa melihat kayaknya COVID sudah nggak ada. Kita sendiri yang jadi ketakutan terhadap hal-hal yang semacam itu. Iya, Dokter Kusmedi kalau melihat seperti kemarin ya terkait dengan libur sempat ada 1 hari libur dan mungkin terkait dengan hari Sabtu Minggu. Banyak sekali kita lihat di TV juga masyarakat yang sudah keluar kota dengan kepadatan macet panjang sekali tuh ke arah puncak. Nah, melihat seperti ini dengan PPKM kita terapkan, kemudian juga ada beberapa kelonggaran, apakah pemerintah juga sudah mempersiapkan kira-kira bagaimana sih kalau terjadi sesuatu hal misalnya, apa tidak ada kemungkinan hal yang perlu kita khawatirkan mengenai angka COVID ini akan naik kembali atau bagaimana dokter? Ya, pemerintah dalam hal ini sudah sangat waspada ya. Artinya semua protokol sudah disiapkan, pengendalian juga disiapkan. Namun demikian semua itu sangat tergantung karena nggak mungkin COVID ini diselesaikan sendiri oleh kesehatan. Betul. Ataupun oleh pemerintah.
semua harus diselesaikan bersama-sama, terutama masyarakatnya. Iya. Kalau masyarakatnya tidak sadar tentang hal ini, kita bisa melihat saat ini saja Inggris sedang mengalami kondisi yang sangat tinggi, Jerman, Rusia, kemudian Singapura yang dekat dengan kita, ini sudah hampir 2 bulan. Mereka belum bisa juga menurunkan angka yang di rumah sakit. Betul. Jadi walaupun angka kematiannya mulai berkurang ya, tidak seperti pada waktu awal-awal, tetapi rumah sakitnya juga penuh sekali mereka. Betul. Dokter Boyke, kita Ya, juga Dok. melihat kan ya sekarang tuh Dokter Kalau Boyke, kita ngelihat ya, Yanti, udah banyak yang saya nonton kan juga di ngelihat, bioskop, ya. ya puncak itu juga Iya, macet. Kita ke betul. Bogor udah nggak bisa deh. Ya, Betul. padahal sudah ganjil genap. Kemudian mereka sekarang mulai lalai bahwa udah PPKM-nya aja DKI udah turun ke level 2. Ya, Nonton udah boleh 70%. betul. Kemudian mobil umum sekarang boleh 100%. Iya. Kemudian banyak sekali hal-hal yang makin dilonggarkan. Iya. Bahkan pesta kawin pun ini nanti Sabtu saya ada undangan juga. Oke. Sebenarnya sejauh mana sih pemerintah itu menentukan PPKM 2? Apakah hanya dari kasus-kasus ataukah dari tracing-nya ataukah juga dari ngelihat kondisi rumah sakit yang kosong? Oke. Dokter Kusmedi, menarik nih Ya. pertanyaan Dokter Boyke, tapi jangan dijawab sekarang ya. Nanti sebentar lagi kita akan kembali. Setelah yang satu ini, pemirsa di rumah kita akan kembali. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Kata dokter pastinya. Pemirsa masih di Kata Dokter dan tentunya masih bersama dengan Dr. Kusmedi selaku Ketua Subbidang Tracing Satgas COVID-19 dan tentu rekan saya juga Dr. Yanti. Pemirsa, kita memang masih merasakan suasana dari PPKM ini ya. Namun kita melihat bahwa masyarakat sekarang hampir dikatakan sudah beraktivitas seperti biasa. Ya, hanya saja kita masih melihat juga orang-orang menggunakan masker, masuk ke mall, masih menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, ya. Nah, justru yang ingin kita tanyakan ini adalah kepada Dr. Kusmedi adalah bagaimana kita tahu bahwa kondisi masyarakat sekarang ini benar-benar baik gitu loh. Karena kalau kita melihat tadi Dr. Kusmedi sendiri bilang bahwa ingat loh di Singapura, di Inggris, di Rusia, apakah kita juga akan mengalami gelombang ketiga? Silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Boyke. Jadi semua itu dihitung dengan menggunakan leveling ya, sistem leveling. Ada level 1, 2, 3, dan 4. Semua ada 6 indikator di dalamnya, antara lain positive rate, kemudian jumlah tracking yang dilakukan, kemudian termasuk vaksinasi sudah mencapai berapa persen, kemudian angka kematian, semua termasuk indikator yang ada di dalam leveling tersebut. Tentunya makin kecil levelingnya, masyarakatnya jauh lebih bebas. Seperti sekarang kita rata-rata di leveling 2 itu orang boleh berkumpul sekitar 50% dari kapasitas yang ada. Kemudian jalan sudah boleh dibuka. Kalau di DKI 3&1 itu tinggal beberapa titik, kemudian ada sekarang kalau kemarin sepanjang hari tidak boleh melewati jalan itu dengan ganjil genap, sekarang sudah ada batas-batasnya. Kemudian juga mereka yang ke mall tadinya anak-anak nggak boleh, sekarang anak-anak sudah diperbolehkan, tapi sudah boleh dibuka. Tentunya semua itu bukan berarti terus kita menggunakan semuanya dengan semaunya. Semua itu tergantung kepada kita sendiri. Artinya begini, kalau memang misalnya kita mau rapat di satu tempat, ternyata
rapat itu, saya dari jauh lewat model Zoom saya bisa. Saya nggak perlu datang ke situ karena rapatnya tidak perlu sesuatu yang harus mengambil keputusan atau apa dan sebagainya. Jadi saya dari rumah saja mengambil lewat Zoom. Atau saya mau nonton bioskop, tapi bioskop kan ruangannya masih seperti itu, tertutup, AC-nya sentral. Sementara saya bisa nonton TV di rumah atau menonton bioskop itu di rumah. Kenapa saya mesti ada di sana yang risikonya kalau sampai saya sakit atau keluarga saya sakit, saya akan lebih repot terhadap itu. Jadi ya sudah, saya nggak nonton dulu. Nah, itu kedewasaan dari kita semua untuk bisa menilai bagaimana kita bersikap pada kondisi-kondisi tersebut. Baik, Dokter Kusmedi. Kalau melihat seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, pasti kembali kepada pribadi masing-masing, kembali kepada orangnya masing-masing, ya kan? Nah, tadi Dokter Boyke juga sempat mengatakan bahwa di luar pun semua kita sedang mengalami pandemi. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di luar pun mengalami hal yang sama. Nah, Dok, kalau kita melihat hal tersebut, terkait dengan luar negeri nih, kita lihat sekarang banyak sekali yang sudah melihat bahwa sudah mulai dilakukan sedikit kelonggaran. Banyak warga Indonesia yang pergi ke luar negeri atau mungkin ada kegiatan di luar sana atau ke luar negeri ataupun mungkin berlibur ke luar negeri. Dan juga ada masyarakat atau warga negara asing yang sudah mulai coba masuk ke Indonesia. Nah, terkait dari itu mungkin kita dokter sudah mendengar berita-berita yang lalu sempat ada seorang influencer yang terkait dengan karantinanya mungkin tidak dilakukan dan sebagainya. Ini bagaimana, Dok? Kita tahu sebenarnya karantina itu kan sebenarnya udah merupakan peraturan pemerintah. Pertama dimulai dari 14 hari, kemudian diturunkan menjadi 8 hari, dan sekarang sudah menjadi 5 hari. Nah, bagaimana ini sebenarnya, Dok? Apa sebenarnya tujuan pemerintah melaksanakan hal ini? Dan kira-kira bagaimana sih, adakah ketentuan atau sanksi yang diberikan dari pemerintah jika ada warga negaranya ataupun warga negara asing yang melanggar dari peraturan tersebut? Iya, jadi saya memberikan contoh seperti PON kemarin ketika di Papua. Ya. Protokol yang kita buat sudah sangat ketat sekali terhadap itu semuanya. Tetapi ketika itu dilaksanakan, sering-sering kadang-kadang di lapangannya pelaksanaannya itu yang menjadi tidak patuh atau mungkin ada kelalaian di sana sehingga terjadi seperti kemarin itu. Nah, kembali kita memberi contoh Bali. Ketika Bali dibuka, yang kemarin itu mereka terpuruk habis-habisan karena tidak ada wisata sama sekali ke sana, dan itu menjadi sebuah pukulan yang berat sekali buat warga Bali. Nah, sekarang kita sudah bikin kelonggaran di sana. Kita bikin protokol yang sangat ketat. Nah, kembali kita ingatkan kepada warga Bali, bilang, kalau kamu kepengen wisata itu tetap terbuka di sini, kalian sendiri yang harus bisa memperhatikan atau patuh terhadap protokol-protokol yang dibuat. Kalau misalnya ada orang yang positif atau dengan tanda-tanda seperti COVID, ya cepat-cepatlah Anda pergi ke puskesmas untuk Anda memeriksakan diri bahwa ternyata Anda sakit misalnya, ya harus mau melakukan karantina. Kalau Anda nggak mau melakukan karantina, ya nanti akan menulari orang banyak lagi. Akhirnya Bali ditutup lagi, Anda terpuruk lagi. Nah, Betul. jadi semua itu memerlukan kedewasaan terhadap cara kita berpikir. Tidak bisa negara itu menyelesaikan semuanya, terus kemudian semua dipasrahkan kepada negara. Betul, Makanya betul. Unsur masyarakat itu sangat penting sekali dalam hal ini. Kalau kemarin mengenai yang melarikan dari karantina, itu juga demikian. Jangankan orang Indonesia sendiri yang akan menginfeksi misalnya kalau dia positif ke orang Indonesia. Yang di Bali, yang dari luar pun, kita dari Satgas sebenarnya menginginkan karantina itu 8 hari. Kenapa 8 hari? Karena kan biasanya kalau diketahui positif itu biasa hari ke-4 atau ke-5.
Betul. Sehingga kalau ditambah dengan 8 hari, dia menjadi 13 atau 14 hari. Pada kondisi 13-14 itu, kalau toh dia masih positif, itu biasanya tidak menularkan lagi. Jadi makanya kita memakai 8. Nah, tetapi sekarang sudah ada vaksinasi, harapannya dengan ditahan vaksinasi itu, waktunya juga menjadi lebih pendek. Karena kita tahu beberapa yang sudah vaksinasi itu kalau sakit mereka keluhannya tidak berat sekali, kadang-kadang malah OTG dan 4-5 hari mereka sudah sembuh. Jadi kembali lagi artinya orang luar saja untuk masuk ke kita karantina. Nah ini orang Indonesia sendiri diminta untuk karantina, lah kok dia mau melarikan diri dari hal yang semacam itu. Dr. Kusmedi, jadi sekarang ini pemerintah lebih menyerahkan mengenai PPKM ini kepada masyarakat ya. Sementara kita kan tahu Dok, tidak semua masyarakat itu kan terdidik ya di Indonesia itu. Apalagi mengenai ketertiban lalu lintas saja ganjil genap aja banyak yang melanggar. Betul. Misalnya ke puncak pakai segala macam akal. Apalagi sekarang pemerintah seolah-olah menyerahkannya hanya kepada masyarakat. Nah, kira-kira apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas sendiri ya dalam membantu menjelaskan kepada tentang PPKM ini kepada masyarakat? Baik, Dokter Boyke, Dokter Kusmedi, tahan sebentar ya. Nanti kita bahasnya di segmen berikutnya ya. Menarik ya pemirsa. Ini kalau berbicara masalah yang namanya COVID, PPKM dan semua peraturan mengenai pelonggaran dan semuanya, nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, masih membahas mengenai peraturan PPKM dan juga pelonggarannya. Masih bersama dengan saya Dr. Yanti dan juga dengan Dr. Boyke, dan di sini juga kita masih ditemani oleh Dr. Kusmedi, beliau dari Satgas COVID-19. Oke, tadi Dr. Kusmedi, Dr. Boyke sempat bertanya ya, mungkin bisa langsung dijelaskan sebenarnya kalau diserahkan kepada masyarakat, bagaimana sih ini orang masyarakat ini masih sering ke puncak, macet di mana-mana, bioskop juga penuh, nih gimana nih dokter? Ya, makasih Dr. Yanti. Jadi bukan berarti semuanya kita lepaskan kepada masyarakat. Tetap saja dalam hal ini Satgas mulai dari pusat sampai tingkat daerah, karena Satgas itu sampai tingkat kelurahan. Juga unsur-unsur yang lain yang ikut mengawasi hal tersebut tetap bertanggung jawab terhadap hal itu semua. Namun demikian tadi yang saya maksudkan, bargaining itu ada pada masyarakat itu, walaupun walaupun pemerintah itu membuat peraturan yang begitu ketat, tetapi kalau masyarakatnya tidak patuh, ya akhirnya pasti kejadian seperti yang ada di negara-negara yang sekarang sedang menghadapi lonjakan tersebut. Jadi bagaimanapun kita tetap mengingatkan terus terhadap itu semuanya. Dengan adanya Peduli Lindungi pun kita berharap itu menjadi suatu kontrol buat kita. Ya, betul. Peduli Lindungi merupakan kontrol ya dok. Kemana-mana kita masuk ke mall sekarang sudah ada peraturan bahwa harus mengakses dan atau meng-scan barcode daripada Peduli Lindungi. Saya setuju itu. Dan juga Dr. Boyke, tadi pertanyaan juga bagus tuh terkait bahwa banyak sekali masyarakat yang sudah mulai ke bioskop, jalan-jalan ke puncak ya Dr. Boyke ya. Nah, untuk anak-anak nih sebagai seorang ibu-ibu pasti kita concern ya kan? Aku sih cucu-cucu. Aku ya, cucu-cucu disuruh milih. Bener banget. Boleh nggak? Nah, ini terkait dengan anak-anak nih, Dr. Boyke bilang dengan cucu-cucu pastinya. Kita suka melihat sekarang ibu-ibu yang pergi ke mall atau kemana-mana sudah membawa anak-anak khususnya nih. Yang saya agak-agak melihat agak khawatir adalah yang di bawah 12 tahun yang sudah pasti belum pernah melakukan vaksinasi ini. Bagaimana nih dokter nih? Apa memang sudah ada kelonggaran terhadap siapapun bisa mengunjungi, anak-anak diperbolehkan di bawah usia 12 tahun yang belum vaksin juga boleh, atau bagaimana dokter? Ya, dan yang kedua dok, saya juga pengen tanya mengenai sekolah tatap muka. Memang sih kalau sekolah-sekolah internasional masih memberikan kesempatan kita boleh pilih tatap muka di rumah atau boleh from home. Ya, artinya
mana yang kalau dokter sendiri punya anak yang usia segitu atau punya cucu, Iya, saya kira-kira apa setuju yang tuh. akan dipilih? Iya, betul betul sekali Dokter Boyke. Saya setuju tuh Ya, pertanyaannya. ya. Jadi eh, sangat tergantung ya, apa namanya itu, eh, kondisi sekolahnya. Apakah sekolah itu disiplinnya cukup tinggi, ataukah kita memang tidak bisa apa namanya menata kedisiplinan daripada sekolah itu tadi. Nah, beberapa contoh di DKI juga ada, di Solo kemarin yang ada di TV juga, bahwa sekolah mengalami apa namanya muridnya terinfeksi, termasuk gurunya juga terinfeksi. Padahal kan gurunya rata-rata sudah diberikan vaksin ya. Ya. Artinya itulah dia. Kita tetap harus hati-hati, walaupun kita sudah diberikan keleluasaan, ternyata kondisi-kondisi itu masih bisa terjadi. Saya sendiri kalau menjadi orang tua, saya juga pasti berpikir, saya lihat apakah kondisi di situ memang bisa dikendalikan atau tidak. Kemudian juga protokol-protokol, artinya begitu anak pulang dari sekolah, dia langsung pulang. Jangan dia kemudian main dengan teman-temannya seperti itu. Bahkan kadang-kadang mereka pergi ke mall lagi terhadap hal-hal yang semacam itu. Kemudian juga kepada keluarganya, apakah kalau pulang dia langsung bajunya diganti semua, kemudian mandi, kemudian sudah steril, baru dia berkumpul dengan semua keluarganya. Nah, itu tetap harus dilakukan untuk semuanya. Walaupun untuk mengkontrol itu tidak mudah, tetapi harapannya sih dengan mereka-mereka yang sudah divaksinasi, seperti mereka yang di SMP, SMA, itu mungkin lebih mudah. Tapi buat mereka-mereka yang masih di SD, nah ini yang memang agak sulit ya, karena mereka belum divaksin. Betul. Dan juga mungkin untuk SMP juga tidak semuanya, masih ada usia-usia yang masih 11 menjelang 12 jadi belum divaksin, Dok. Kalaupun sudah divaksin, saya juga termasuk orang tua yang masih 50-50 nih untuk memberikan izin kepada anak untuk melakukan sekolah PTM seperti yang Dokter Boyke tadi sampaikan. Nah, ini juga terkait dengan anak-anak juga nih, Dok. Apakah memang saat ini kan kita sudah tahu bahwa usia di atas 12 tahun semua rata-rata sudah diberikan vaksin, Dok. Nah, apakah sudah ada rencana dari pemerintah di kemudian hari, seperti kita ketahui di negara-negara lainnya sudah mulai diberikan vaksinasi kepada anak-anak usia di bawah 12 tahun, Dok. Nah, bagaimana dengan Indonesia, Dokter? Oke, tapi Dokter Kusmedi, tentunya kita jawab pertanyaan ini karena sudah nanti pemirsa nih jawaban ini setelah break ya tentunya. Tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Pemirsa masih di Kata Dokter dan juga masih bersama dengan Dokter Kusmedi, spesialis ortopedi sebagai Ketua Subbidang Tracing Satgas COVID-19. Dan tentunya pemirsa tetap diingatkan, tadi Dr. Kusmedi sudah mengatakan, walaupun sudah turun levelnya, walaupun sudah dibuka bioskop, tetap kita pakai masker, ya, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Kemudian hindari berkumpul-kumpul kalau tidak perlu, ya, dan kurangi mobilitas. Karena bagaimanapun juga yang namanya penularan virus COVID tetap terjadi meskipun kita sudah divaksin. Tadi Dr. Kusmedi mengatakan sudah divaksin pun masih bisa ketularan. Pada guru-gurunya sudah divaksin pun masih bisa ketularan meskipun gejalanya tidak parah. Nah, sekarang Dr. Kusmedi, tadi pertanyaan daripada Dr. Yanti, silahkan Dr. Kusmedi menjelaskan kembali kepada pemirsa di rumah. Iya, jadi
memang beberapa daerah di luar eh, lonjakan-lonjakan yang terjadi itu banyak dimulai dari tempat-tempat sekolah dan tempat-tempat acara di mana orang berkumpul dalam jumlah yang banyak. Makanya memang terhadap sekolah itu kontrolnya ataupun perhatian terhadap itu ditingkatkan. Ya. Ini juga harus kita berikan semacam penyuluhan mungkin ya kepada guru-guru itu bagaimana mereka harus menangani hal-hal yang semacam itu. Seperti kami di kelurahan-kelurahan itu kita memberikan penyuluhan, memberikan model kepada Pak Lurah itu bagaimana mereka menghadapi apabila di daerahnya ya itu ada orang yang positif. Nah, demikian juga di sekolah-sekolah harapan kita memang kita akan lebih banyak mensosialisasikan hal-hal tersebut, terutama pada daerah-daerah yang berbahaya untuk menghadapi hal tersebut. Ini yang harus kita sama-sama perhatikan juga tentunya lewat TV yang semacam ini karena banyak sekali orang tua yang tidak mengerti sehingga dia menyerahkan semuanya kepada sekolah padahal sebenarnya budaya hidup di rumahnya pun harusnya juga dibentuk. Baik dok, tapi tadi pertanyaan saya, apakah pemerintah sudah menyediakan vaksin untuk anak-anak usia 12 tahun ke bawah dok? Atau ada rencana atau mungkin belum atau mungkin sedang direncanakan? Bagaimana dokter? Ya, sebenarnya vaksin 12 tahun ke bawah sih sudah ada, tapi rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak mereka belum merekomendasikan, masih dalam penelitian dan evaluasi dari negara-negara lain bagaimana vaksin untuk anak di bawah 12 tahun tersebut. Karena memang kita memang harus hati-hati dengan vaksin tersebut karena masih banyak orang yang stigmanya tinggi terhadap vaksin tersebut sehingga kadang-kadang satu permasalahan pun jadi diperbesar. Misalnya orang sudah divaksin kok ya masih kena bahkan meninggal dan sebagainya itu menjadi berita yang tidak baik itu. Dok, boleh tanya nggak dok? Sebenarnya penelitian-penelitian tentang vaksin 12 tahun itu sudah ada di negara mana saja. Kenapa kita tidak mengadop hasil penelitian mereka supaya kita juga artinya segera gitu loh mengakhiri pandemi ini. Dokter Boyke sama dengan saya ya, khawatir juga ya anak-anak usia 12 tahun ini kan riskan sekali juga ya. Mereka belum dapat vaksin. Iya. Mungkin ada kriteria tertentu ya, dan jadi idealnya dokter. Memang kita masih coba bicara dengan teman-teman dari Ikatan Dokter Anak ya. Karena mereka yang harusnya bisa memberikan rekomendasi hal tersebut. Tetapi pemerintah sudah beberapa kali sebenarnya untuk menginginkan hal tersebut. Dan kontroversi tentang vaksin pun di dunia luar sana, maksud saya di luar negeri, masih tajam sekali antara beberapa bentuk vaksin yang terbentuk. Moga-moga sih nanti kita segera untuk itu memberikan vaksin anak di bawah 12 tahun. Baik, dokter. Dokter Boyke silakan. Saya justru ingin memberikan komentar. Pak Jokowi ini kan sampai diundang loh dok sama Joe Biden sebagai salah satu negara berkembang dengan penduduk segini banyak, terpisah-pisah tapi penanganan virus COVID-nya bagus. Bahkan dia akan katanya berbicara di salah satu forum internasional. Nah, kenapa mengenai untuk anak-anak ini kita kok agak-agak ragu dengan pengalaman-pengalaman yang sudah banyak ini? Yang namanya kontroversi pasti ada. Kita juga kan waktu di awal-awal takut semua, tapi kan dengan hasil yang seperti ini terbukti gitu loh. Nah, mengapa Ikatan Dokter Anak juga masih ragu? Karena vaksinasi di dokter anak juga rubella dan sebagainya juga banyak kontroversi. Toh dengan pengalaman-pengalaman kita selama ini hasilnya baik. Baik, Dokter Boyke, Dokter Kusmedi, pertanyaannya kita hold dulu ya. Pasti sudah penasaran juga pemirsa di rumah ya.
ingin tahu seperti apa jawabannya Dokter Kusmedi ini mengenai vaksin. Ini memang menarik sekali berbicara mengenai vaksin untuk anak-anak, mengenai PPKM kita dan juga mengenai pelonggaran dari peraturan tersebut. Kami akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Tetapi kata siapa? Dokter. Kata Kata dokter. dokter pastinya. Ya, pemirsa, kembali bersama saya di Kata Dokter. Masih juga bersama Dokter Boyke dan juga Dokter Kusmedi. Kita masih membahas seputar tema mengenai PPKM ini dan bagaimana juga mengenai pelonggarannya dan juga tentunya segala hal yang terkait dengan COVID ini. Nah, tadi sempat terputus bahwa bagaimana sih sebenarnya pada anak-anak usia 12 tahun itu penanganan mereka kan belum diberikan vaksinasi COVID. Nah, bagaimana sebaiknya menurut Dokter Kusmedi, apakah memang anak-anak di usia 12 di bawah 12 tahun ini sebaiknya diberikan atau tidak, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah dokter terkait dengan untuk anak-anak usia 12 di bawah 12 tahun mengenai vaksinasinya? Silakan Dokter Kus. Ya, terima kasih. Jadi memang tadi yang saya sampaikan bahwa teman-teman dari IDAI belum memberikan rekomendasi untuk hal tersebut. Dan di luar sana juga masih sangat sedikit negara yang melakukan imunisasi untuk anak di bawah 12 tahun. Dan penelitiannya pun belum terbuka ya, belum kita dapatkan hasilnya seperti apa. Jadi yang penting sebenarnya kan vaksin itu untuk memicu daya tahan tubuh. Ya. Nah, daya tahan tubuh itu kan tidak hanya dengan vaksin. Artinya dengan makan sehat, kemudian tidur yang cukup, olahraga, dan sebagainya, daya tahan tubuhnya juga akan keluar dari masing-masing. Dan mungkin untuk anak-anak dia karena masih muda, selnya masih sangat baik sekali sehingga daya tahan tubuhnya bisa terbentuk dengan baik terhadap itu. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Saya sendiri belum tahu secara mendetail terhadap hal tersebut. Baik, dokter, saya juga masih ingin bertanya mengenai vaksin sebentar ya, Boyke. Kalau melihat vaksin tadi dok, kita tahu banyak juga di Indonesia ini masyarakat, kebetulan saya juga punya teman yang dia suaminya adalah warga negara asing. Nah, dia agak kesulitan untuk mendapatkan vaksinasi itu di Indonesia karena dia sekarang juga sejujurnya sudah menjadi masih warga negara di luar, tetapi juga dia istrinya sedang berada di sini dan tidak bisa mendapatkan vaksin untuk di Indonesia. Ini bagaimana dok untuk warga negara asing? Apakah memang ada syarat tertentu atau ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh warga negara asing yang tinggal di Indonesia untuk mendapatkan vaksin? Karena beberapa masih ada kesulitan nih dokter. Silakan Dokter Kus. Ya, sepanjang pengetahuan saya, sepertinya tidak sulit. Mereka tinggal datang ke tempat vaksinasi, dia dicatat sebagai negara asing, maksudnya warga negara asing, kemudian dilakukan vaksinasi di sini. Karena itu toh dia memang tinggal di negara kita dan dia kemungkinan akan menginfeksi ke kita kalau dia kena COVID. Baik. Sehingga kita harus berjaga-jaga terhadap itu. Dan jumlah penggunaan vaksin itu kan memang bisa dicatat. Karena yang terakhir saya dengar Peduli Lindungi juga sedang mengupdate hal tersebut. Betul. Karena di dalam Peduli Lindungi itu kan ada NIK. Nah, mereka diberikan catatan NIK tersendiri menggunakan, saya kurang tahu apakah nomor paspor ataukah nomor apa di situ, bahwa dia ada di Indonesia seperti itu. Jadi sekarang lebih dipermudah ya dokter ya? Dokter Kusmedi. Ya, silakan Dokter Boyke. Dok, yang mungkin saya ingin tanyakan adalah, pertama, kan sekarang juga masyarakat itu ada mobil masker yang kita pernah juga dari Satgas COVID itu juga menggunakan mobil masker. Nah, tapi kok saya melihat di beberapa tempat itu masih belum berjalan ya dok ya? Kira-kira kenapa ya? Tentang apa dok?
Tadi mobil maaf, masker. Jadi sekarang bagi-bagikan masker kepada masyarakat dengan gratis begitu. pemberian vaksin dengan gratis. Masker dokter. Tidak, pemberian masker. Ada yang namanya mobile masker. Karena kami juga sempat sempat tayang juga di sini bahwa COVID memberikan Satgas COVID memberikan bersama dengan relawannya membagi-bagikan masker. Mungkin dokter mengetahui masalah ini. Ya, memang di Satgas Perubahan Perilaku yang ada di Satgas COVID, karena di Satgas COVID itu ada beberapa sub bidang seperti itu, mereka memang melakukan pembagian masker pada beberapa titik yang dianggap rawan. Data itu didapat dari angka yang dikumpulkan oleh relawan-relawan dari Satgas Perubahan Perilaku. Seperti kemarin pada waktu di Papua itu juga Satgas COVID membagikan masker-masker seperti itu. Demikian juga di masing-masing daerah itu memang tergantung daerah juga sih, karena pemerintah daerahnya itu memberikan hal-hal yang semacam itu juga. Jadi tidak semua daerah ya dok ya, prioritas mungkin yang masih merah, yang masih orange, ya seperti itu. Ya, instruksinya sih memang semua daerah kalau bisa memberikan itu, terutama daerah-daerah yang masih di level 4 seperti itu. Tapi bukan berarti mereka yang di level 2 atau level 1 itu tidak dianjurkan untuk hal itu. Karena begini, kalau kita menggunakan vaksin itu kan efikasinya itu sekitar 60 sampai dengan 70. Sedangkan kalau kita menggunakan masker itu efikasinya sebenarnya bisa sampai 90% lebih kalau kita menggunakan dengan baik. Sehingga menggunakan masker dan menjaga protokol yang baik, artinya 3M itu sebenarnya jauh lebih tinggi efikasinya daripada kita hanya vaksinasi. Baik, Dokter Kusmedi, terkait dengan vaksinasi, kita tahu sekali bahwa memang rata-rata seluruh penduduk Indonesia rata-rata sudah divaksinasi. Bisakah memberikan info sedikit dari Satgas COVID? Kira-kira sudah berapa persenkah yang sudah atau mungkin sekian juta masyarakat Indonesia yang sudah divaksinasi dan berapa persenkah yang belum? Nah, terkait yang belum juga pertanyaan kedua dari saya, apakah bagaimana dengan orang-orang yang masih belum berani dan bahkan mengatasnamakan penyakit penyerta untuk tidak dilakukan vaksin pada dirinya? Itu bagaimana dokter? Baik dok, nanti saja jawabannya dok. Kita akan break dulu ya, dan nanti jawabannya di segmen berikutnya. Baiklah. Pemirsa, jangan kemana-mana. Perbincangan kita makin seru, khususnya mengenai vaksinasi ya, dan juga mengenai PPKM yang makin lama levelnya makin turun. Mudah-mudahan saja nanti bisa turun lagi. Amin. Dan tetap di kata siapa? Kata dokter. Pemirsa, seru kan kalau kita berbicara mengenai PPKM, vaksinasi, penurunan level, sekolah tatap muka, mal yang sudah dibuka. Tapi sayang, segmennya sudah sampai segmen terakhir ya. Nggak Kita terasa ya, masih Dr. bersama Boyke? dengan Dr. Kusmedi, dan kita juga berharap bahwa kehadiran beliau di sini juga membuka wawasan kita semua, membuka keraguan-keraguan ya mengenai masalah PPKM ini, sehingga kita lebih tegar lagi menghadapi PPKM ini dan tetap waspada bahwa walaupun PPKM levelnya turun, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh lalai. Kalau tadi kita mungkin tadi pertanyaan dari Dr. Yanti mengenai presentasi, tapi ingin saya tambahkan, kenapa sih Pak Kusmedi sekarang kok ada surat edaran naik pesawat pakai PCR lagi nih, bukan antigen. Kalau antigen kan kita lebih murah, kemudian lebih cepat hasilnya. Mungkin itu saja tambahan pertanyaan dari saya. Silakan Pak Kusmedi. Iya, baik. Jadi kalau vaksinasi memang bervariasi ya. Artinya
diutamakan pertama adalah tenaga-tenaga kesehatan dan tenaga publik. Kemudian yang berikutnya adalah lansia dan berikutnya adalah orang umum, ya kan. Tapi saat ini memang kayak DKI gitu ya, dan rata-rata Pulau Jawa itu di kota-kota besarnya memang sudah hampir mendekati 100%. Memang yang agak susah pada mereka-mereka yang lansia, karena kadang-kadang mereka ketakutan, kadang-kadang mereka memang mempunyai komorbid yang membuat mereka belum bisa vaksinasi terhadap hal tersebut. Kalau yang di luar Jawa sih rata-rata sudah mencapai 50% lebih kalau vaksin pertama. Tapi kalau vaksin keduanya memang masih di bawah 50%. Tapi itu sekarang masih tetap digalakan karena sekarang petugas vaksinasi dibantu oleh tenaga TNI dan Polri untuk melakukan pencapaian tersebut. Kemudian mengenai PCR, jadi memang PCR itu baru dimulai kemarin sebagai suatu bentuk kewaspadaan, karena memang kalau tamu dari luar negeri itu memang harus menggunakan PCR. Tetapi di Indonesia kita tadinya menggunakan antigen di dalam, tetapi dengan adanya beberapa kenaikan di beberapa negara belakangan ini, kita waspada dengan menggunakan PCR, apalagi dengan adanya varian Delta tersebut. Nah, kenapa ini digantikan dengan PCR? Kembali lagi, kita menjaga, betul-betul menjaga, apalagi kita takut pada bulan Desember itu kan banyak liburan, kita melihat euforia masyarakat seperti itu, dan juga orang-orang yang vaksin keduanya itu pada 6 bulan sebelum bulan Desember, itu bulan Desember kemungkinan kekuatan daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun, sehingga kita betul-betul harus waspada terhadap kondisi-kondisi itu. Tapi yang paling penting itu adalah kita mengingatkan kepada masyarakat. Artinya kalau memang tidak penting-penting banget melakukan sebuah kegiatan, ya tunda dulu lah sebelum kita nanti jadi kena atau keluarga kita kena, nanti jadi sulit seluruhnya di keluarga itu ataupun di negara ini. Benar sekali. Saya setuju tuh Dokter Kusmedi bahwa masih banyak sekali masyarakat yang beranggapan yuk sudah mulai turun angkanya, langsung euforia, langsung jalan-jalan keluar kota, jalan-jalan keluar negeri. Apa? Sepertinya kita masih bertahan di Jakarta saja ya Dokter Boyka ya. Oke, Dokter Kusmedi, saya ingin bertanya juga terkait mengenai instansi pemerintahan. Banyak sekali di sini instansi-instansi baik itu perusahaan-perusahaan swasta dan sebagainya yang terkadang mereka kan punya karyawan yang cukup banyak ya. Dan mungkin ada beberapa yang masih melakukan pelanggaran untuk masalah kesehatan atau prokesnya terutama. Karena satu karyawan saja yang terdetek positif itu kan mengakibatkan ratusan karyawan lain bisa terkena juga. Karena kan sekarang sudah 50-50 nih, ada yang sudah mulai work from home, ada juga yang sudah mulai ke back to office. Nah bagaimana nih Dokter Kusmedi, pemerintah apakah sudah ada peraturan lagi yang lebih ketat lagi untuk pemerintah? Kalau tadi masyarakat pasti sudah ada sanksinya, denda, mungkin juga ada kurungan penjara atau mungkin denda. Nah bagaimana dengan instansi pemerintah yang justru ini harus lebih diperhatikan lagi karena besar nih jumlahnya? Ya Dok, jawabannya mesti singkat nih Dok, karena sudah harus kita akhiri nanti, silakan. Iya, makasih ya. Jadi kembali lagi karena memang sudah di level 2, maka sudah diharapkan semua juga orang sudah divaksinasi sehingga mereka bisa masuk. Tetapi harusnya kalau memang pimpinannya itu pandai, kita kan sudah belajar hampir 2 tahun kemarin bahwa semua pekerjaan, ada beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Dan hasilnya pun juga maksimal. Betul. Harusnya kenapa dia mesti dimasukkan lagi ke kantor kalau memang di rumah dia memang hasilnya bagus. Setuju. Kalau dia hasilnya nggak bagus,
harus ada pembinaan. Jadi Betul. fungsi kepemimpinan itu juga harus Iya, harus banyak-banyak untuk belajar. Ternyata dia lemah untuk memberikan pembinaan kepada baik, anak buahnya karena sebenarnya bisa dilakukan di rumah baik. hal-hal yang semacam itu. Baik, Dokter Kusmedi, sebelum tutup mungkin sedikit ada himbauan nggak dari Satgas Covid khususnya nih, bagian yang diketuai oleh, Ada dokter pesan-pesan buat iya, buat pemirsa di pemirsa rumah, semua yang buat mendengarkan iya, acara ini di Kata betul, Dokter ini karena peminatnya di Kata Dokter cukup banyak yang ingin mengetahui update khususnya mengenai PPKM dan vaksinasi betul. ini. Silakan dokter. Iya, jadi ketika kita melakukan PPKM, kemudian level kita di 4, kita tidak melakukan lockdown. Ya, Tetapi masyarakat protes. betul. Kapan PPKM ini berakhir? Nah, ketika PPKM ini dilonggarkan, yang terjadi masyarakat euforia dan abai terhadap peraturan. Nah, sekarang tergantung mau PPKM-nya dinaikkan lagi, kemudian terjadi lagi masalah gangguan terhadap ekonomi, Betul. ataukah kita patuh semuanya berjalan dengan baik. Nah, itu jadi pilihan kita semua tentunya. Iya, jadi memang harus tetap diterapkan, prokes ya dokter, walaupun sudah mulai dikendorkan, sudah mulai dilonggarkan semua PPKM ini, semuanya harus tetap sesuai dengan prokes. Iya kan dokter Boyka Seperti ya? awal ya, artinya bukan seperti awal, tetap prokesnya mesti dilakukan Dokter Yanti ya. Oke, dokter Ya, Boyke, Dok, dok makin makasih ya dok ya. makin Dokter Kusmedi ya makasih banget iya. loh atas informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat. Iya, dan Dokter ya Kusmedi nanti sama-sama. kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Terima Dokter Boyke kasih. juga terima kasih. Mudah-mudahan next Sama-sama Yanti. kita bisa ngobrol lagi seperti bisa langsung di studio bersama-sama seperti biasa ya dokter ya. Dan pemirsa di rumah terima Iya, ini kasih. udah nggak Ya, berapa lama nih kita ya. Iya, Dari pemirsa di rumah udah juga dari rumah nih. terima kasih sekali yang selalu setia menonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 7 hingga pukul 8 malam. Saya Yanti Mirandasari dan Dokter Boyke juga dan juga Dokter Kusmedi pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.